sahabat literasi, perkenalkan nama saya Toman Soni Tambunan. Saya bekerja sebagai aparatur sipil negara. Saya juga bekerja sebagai akademisi. Saya juga telah menulis buku. Adapun buku yang sudah saya tulis sekitar 45 judul buku. Di samping itu juga saya bertindak sebagai editorial buku. Selain itu juga saya bekerja sebagai reviewer jurnal untuk berskala nasional dan internasional yang bereputasi. Pendidikan terakhir saya adalah Strata 3 atau Doktor Ilmu Manajemen. A few moments later. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang menulis buku itu hebat. Menulis salah satu cara menuangkan ide. Kiranya tulisan yang kita buat tersebut dapat berguna untuk generasi bangsa. Esensi menulis adalah panggilan hidup, dengan tujuan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Baik karya tulisan dalam bentuk buku yang terkemas berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan pengalaman di bidang ilmu yang ditekuni. Menulis merupakan kesuksesan dalam pengelolaan waktu serta pemanfaatan potensi intelektual dan konsistensi. Dunia penulisan buku merupakan dunia yang penuh dengan kreativitas, kedisiplinan, ketekunan, komitmen, dan wajib patuh terhadap aturan agar terhindar dari plagiasi. Dalam hal menulis buku, seseorang bebas mengekspresikan diri di dalam menulis karya, bebas menuliskan sesuatu yang ingin disampaikan, dan bebas menentukan gaya tulisannya. Berkaryalah melalui tulisan, dari originalitas hasil buah pemikiran sendiri. Melalui tulisan, seseorang bisa mengkomunikasikan sesuatu yang dia tahu kepada orang lain, sehingga orang lain sebelumnya tidak mengetahui akan sesuatu hal, maka dengan membaca tulisan tersebut, maka orang lain tersebut menjadi tahu akan sesuatu hal yang baru. Prinsip sederhana untuk menulis adalah, tulislah apa yang Anda ketahui dengan menggunakan kata-kata yang sederhana. Lalu kembangkanlah kata-kata tersebut menjadi suatu tulisan yang terstruktur dan berkualitas. Biarlah tulisan tersebut menjadi suatu kebenaran tentang suatu ilmu pengetahuan. Setiap orang tentunya memiliki keinginan besar untuk memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku. Tentu setiap orang akan memiliki rasa kebanggaan tersendiri bila sudah memiliki karya tulisan dalam bentuk buku. Di era sekarang saat ini, karya tulis yang dipublikasikan dalam bentuk karya buku lebih dihargai dan lebih bernilai daripada sederet gelar yang telah diperoleh. Buku adalah jendela ilmu,
Dengan membaca buku, berarti kita membuka pintu rezeki. Sedangkan menuliskannya, berarti kita mengikat rezeki itu hadir dalam kehidupan kita. Buku adalah rekan dialog istimewa. Kecerdasannya sebanding dengan kecerdasan pembacanya. Semakin cerdas pembacanya, maka semakin dalam, semakin intens, dan bernas dialog yang terjadi antara buku dan pembacanya. A few minutes later. Kehebatan dari seorang tenaga pendidik, misalnya seperti guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya, selain mereka mengajar dan melakukan penelitian adalah suatu keaktifannya dalam menulis untuk menghasilkan karya-karya ilmiah dalam bentuk buku. Para tenaga pendidik memiliki peran penting untuk mentransfer, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau sering disebut dengan iptek, melalui tulisan-tulisan mereka dalam bentuk karya buku. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang tertentu, misalnya para tenaga profesional, harus bisa mentransfer pengetahuan yang dimilikinya dan berbagai pengalaman-pengalaman yang dimilikinya di dalam dunia kerja, tentu harus bisa mereka berbagi kepada orang lain. Sehingga pengetahuannya bisa berkembang dan teraplikasi dengan baik. Salah satu syarat agar kita mampu menuliskan apa yang kita miliki dan kita alami adalah dengan meyakini bahwa kemampuan dan pengalaman pribadi kita sangat berharga untuk dituliskan dalam bentuk buku. Dalam hal menulis karya tulisan dalam bentuk buku, hal paling penting yang harus dipahami oleh penulis pemula adalah rasa percaya diri untuk memulai menulis. Dengan adanya rasa percaya diri ini, akan memunculkan pola pikir positif bahwa ia bisa menulis dan mampu untuk mempublikasikan tulisannya dalam bentuk buku. Dengan adanya percaya diri tersebut juga akan menumbuhkan keyakinan untuk mau mulai mencoba menulis. Dan akhirnya akan berhasil menuliskan tulisan yang memadai sesuai kemampuan yang dimiliki. Untuk menjadi seorang penulis buku juga membutuhkan kecakapan tersendiri. Misalnya kecakapan memahami bahasa, kecakapan penggunaan media, kedisiplinan, dan tentunya tidak terlepas dari kecakapan di dalam mengelola waktu. A few minutes later. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip di dalam hal menulis. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai kewajiban. Artinya bagi seorang tenaga pendidik seperti guru, dosen maupun tenaga pendidik lainnya, kegiatan menulis merupakan suatu kewajiban untuk menghasilkan karya buku. Lalu prinsip yang kedua adalah melatih berpikir. Dengan menulis, kita akan terlatih untuk menggunakan daya nalar pikir kita secara kreatif
dan produktif untuk menghasilkan ide-ide atau gagasan yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Prinsip yang ketiga adalah penghidupan. Melalui karya buku yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan penulis melalui materi dalam bentuk royalti yang akan diterima dari hasil penjualan karya bukunya. Prinsip yang keempat adalah perjuangan. Untuk menghasilkan karya buku yang baik dan berkualitas, dibutuhkan suatu proses yang sangat panjang. Mulai dari menyisihkan waktu untuk menulis, mengumpulkan ide atau gagasan untuk mendapatkan bahan yang akan dituliskan, menawarkan naskah tulisan kepada pihak perusahaan penerbitan buku, mendapatkan keputusan dari pihak penerbit buku, apakah naskah kita tersebut diterima atau ditolak oleh penerbit. Bila diterima, penerbit tentunya akan ada revisi atau perbaikan sebagai tuntutan pemenuhan standar kualitas penerbitan buku oleh perusahaan penerbit. Bila naskah tulisan kita layak untuk diterbitkan, maka akan membutuhkan waktu juga yang lama dari penerbit buku untuk melakukan proses produksi, pemasaran, dan sebagainya. Prinsip yang kelima adalah personal branding. Melalui karya buku, maka nama kita sebagai penulis akan lebih dikenal luas oleh masyarakat. Dan bisa saja buku kita disitasi atau digunakan sebagai referensi oleh orang lain sebagai bahan tulisannya. Prinsip yang keenam adalah organizational branding. Artinya melalui karya buku, maka akan membantu mengangkat nama organisasi di mana tempat kita bekerja dan berkarya. Misal, bagi seorang dosen, bagi seorang guru yang memiliki karya buku yang banyak, akan membantu mengangkat nama baik institusi pendidikan di mana dosen atau guru tersebut bekerja. Prinsip yang ketujuh adalah warisan. Karya buku kita dapat menjadi warisan berharga bagi anak-anak kita ataupun generasi-generasi berikutnya, bagi keluarga kita, bagi lingkungan sekitar kita, dan tentunya secara luas bagi masyarakat umum. Saya membuat suatu kata bijak yang menyebutkan, buatlah hidupmu supaya kamu bisa menghasilkan karya yang indah yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Isilah hidupmu supaya semakin banyak orang lain yang bisa merasakan keberadaanmu di sekitar mereka. Bila pada waktunya nanti, kamu bisa dipanggil menghadap Sang Pemilik Kehidupan, pergilah dengan bangga, dengan nama yang harum, karena kamu tahu bahwa kamu telah melakukan dan memberikan yang terbaik bagi orang banyak. Prinsip yang ke-8 adalah berbagi kebaikan. Seseorang yang mau berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan dapat dibaca oleh orang banyak, tentunya penulis tersebut sudah berbuat kebaikan untuk berbagi dengan sesamanya. Saya coba untuk membuat suatu kata bijak lagi. Kemuliaan dalam bekerja adalah jika melalui pekerjaan Anda dapat membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Prinsip yang ke-9 adalah kemanfaatan. Melalui karya buku kita, bisa saja memberikan manfaat yang baik bagi orang lain, sehingga membuat orang lain yang sebelumnya belum mengetahui sesuatu pengetahuan, namun dengan membaca buku kita, maka orang tersebut berubah menjadi lebih mengetahui atau memahami sesuatu pengetahuan tertentu. Untuk memperjelas di sini, saya coba untuk membuat satu kutipan kembali, kata bijak. Sedikit ilmu, tapi bisa dibagi ke orang lain jauh lebih mulia dan lebih besar manfaatnya daripada banyak ilmu tapi tidak bisa diamalkan. Hal termanis dan membuat kita bahagia adalah dalam kehidupan ini ketika peran kita dapat memberikan kebermanfaatan dan kebaikan bagi orang banyak. Kualitas hidup Anda
ditentukan oleh hubungan harmonis antara yang Anda kerjakan dan hasil dari karya Anda yang berdampak bagi orang lain. Prinsip yang ke-10 adalah membangun peradaban. Apa yang Anda tulis merupakan bagian dari sejarah, dan sejarah itu dipegang oleh orang-orang yang menulisnya. Sebagai penutup, di dalam penyampaian materi saya tentang menulis buku itu hebat, jika Anda ingin mengenal dunia, maka membacalah. Namun, jika Anda ingin dikenal dunia, maka menulislah. Setiap upaya dan karyamu hari ini, bawalah dalam doa agar Tuhan menyempurnakannya. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk mengembangkan kreativitas ide-ide kita yang akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Demikian penyampaian saya. Tetap terus berkarya. Salam literasi. Terima kasih.